Siapa yang suka kehabisan kata-kata dalam bicara? Siapa yang suka kehabisan kosakata, atau bahasa kerennya, siapa yang suka kehabisan diksi? Memilih diksi yang baik, menggunakan diksi yang oke, menggunakan kata-kata yang keren, sehingga presentasi kita jadi oke. Nah, banyak pertanyaan kepada saya, Kang, saya mah kosakatanya terbatas. Atau, Kang, kok keren sih? Bisa kok diksinya kayak gitu? Gimana caranya? Di kesempatan saat ini saya ingin membahas mengenai bagaimana kita memiliki diksi yang oke, kosakata yang asik, sehingga kalau kita bicara, kita presentasi, kita ngajar, kita ngisi training, kita memberikan materi, maka asik juga. Asik juga. Video ini dipersembahkan oleh Easy to Speak. Make your communication skill beyond with an easy way. Apa yang perlu dilakukan oleh seorang public speaker ketika dia ingin menjadi seorang public speaker yang memiliki banyak diksi ataupun kosakata yang oke? Yang pertama adalah, teman-teman sekalian, seorang public speaker atau siapapun Anda wajib untuk banyak membaca buku. Iya, Anda itu kan ngajar, Anda itu kan menyampaikan materi, Anda itu menyampaikan sesuatu di hadapan banyak orang. Oleh karena itu, perkaya kata-kata Anda dengan apa? Dengan materi yang Anda sampaikan. Dari mana? Anda baca buku. Anda baca berbagai buku. Dari baca berbagai buku itu, maka Anda mendapatkan diksi-diksi baru. Kosakata akan masuk ke alam bawah sadar Anda dan akhirnya menjadi diksi Anda yang asik. Dulu, sebelum saya menjadi seorang public speaker, saya adalah seorang penyiar. Dan teman-teman sekalian, banyak orang yang mengatakan, kalau Kang Nugi siaran, itu kok selalu enak. Mengapa? Dulu belum zamannya internet, teman-teman. Belum bisa googling, nggak. Di hadapan saya itu banyak majalah. Di hadapan saya itu banyak ada majalah A, B, C, D, E, F, G. Saya ngisi itu, ketika saya ngomong, saya improve, saya ambil dari majalah. Saya ambil dari artikel-artikel. Sehingga kontennya kuat banget. Nah, jadi satu, ayo baca, jangan malas baca. Banyak waktu kita sebetulnya, ya, sesibuk apapun, ada waktu kosong. Ya, jangan sampai digunakan hanya untuk bermain games misalnya, ataupun hal-hal yang lainnya. Tetapi ayo baca buku sebelum tidur misalnya, atau di sela-sela aktivitas Anda. Liburan Anda ke sebuah tempat, kalau udah foto-foto beres segala macam, nikmati suasananya sambil Anda baca buku misalnya. Wah, itu asik banget. Baca buku. Yang kedua adalah, teman-teman sekalian, diksi itu bisa jadi, ataupun kosakata itu yang keluar bisa jadi dari mana? Dari pengalaman kita. Ketika kita mengisi materi, mengisi presentasi, ya, menyampaikan sesuatu kepada audiens, Anda ceritakan pengalaman Anda. Otomatis diksinya akan padat, akan banyak. Karena Anda sedang menceritakan diri Anda sendiri. Ya. The great story is story about yourself, your experience. Jadi ketika kita menciptakan pengalaman, maka diksinya keluar dengan wah, megah, dengan asik, dengan luar biasa, dengan yang ngalir gitu saja. Kenapa? Ya kayak kita ngobrol lah ya. Kita ngobrol kan nggak usah dipikirin, tapi terus keluar. Dari mana? Dari pengalaman kita. Share pengalaman Anda, share your experience, maka kita akan mendapatkan diksi yang banyak sekali. Kosakata yang banyak banget. Karena bicara pengalaman, maka bicara tentang diri yang ya biasa kita lakukan. Oke. Dan yang keempat adalah gunakan diksi sederhana. Kadang-kadang kita tuh apa ya, kalau mau ngisi acara, kalau kita mau presentasi, kalau kita mau menyampaikan sesuatu di hadapan banyak orang, kita inginnya dilihatnya wah, hebat, dengan kata-kata yang kita pilih complicated. Wah. Kata-kata yang wah, kata-kata yang ya akhirnya itu semua di hadapan audiens itu ya biasa aja. Ya, mereka hanya melihat Anda dengan kata-katanya, wah, itu aja. Bukan kontennya yang diperhatikan.
Karena segala sesuatu yang sederhana, yang simple, itu yang sangat diminati oleh banyak orang. Kita kenal misalnya ada Agim. Agim itu kalau ngomong, kalau ngisi training, ya, beliau juga ngisi training ya, tapi ceramah ya, ngisi ceramah, ngisi apapun, bahasanya itu sederhana, enak, mudah dicerna. Nah, bahasa sederhana, bahasa yang enak dan mudah dicerna, itu adalah diksi terbaik kalau kata saya. Karena orang-orang akan mudah juga mencernanya, akan juga enak mendengarkannya. Nggak usah lah kata-katanya dipilihin sama yang kata-kata yang jelimet. Kata-katanya sederhana aja. Sampaikan apa yang Anda rasakan, sampaikan apa pengalaman Anda. Sederhana kan? Nggak usah cari hal-hal yang ribet, jelimet, dan eksklusif. Bahasa-bahasa aneh lah ya udah. Ngomongnya biasa aja, sederhana aja. Oke. Dan yang keempat, teman-teman sekalian, diksi akan keluar, kosakata akan keluar dengan begitu asik kalau kita punya jam terbang. Makanya pengen jadi public speaker tapi nggak punya jam terbang, ya udah itu mah mimpi aja ya. Jadi public speaker itu dimulai dari menit pertama, dari jam pertama, so Anda lakukan apapun kesempatan. Jadi MC, jadi pembicara, diminta tausiah gitu ya, kalau di keluarga, kultum, kuliah 7 menit, wah. Atau misalnya ketika Anda diminta untuk menyampaikan sesuatu, sambutan, ambil udah nggak apa-apa. Everything poorly at the beginning, sesuatu itu ya di awal-awal tuh ya biasa aja, nggak istimewa. Tapi kalau Anda terus latih, Anda akan menemukan diksi terbaik Anda, insya Allah. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, diksi akan keluar kalau kitanya relax. Kenapa? When you get serious, you get stupid. Kata neurosemantik ataupun neuro-linguistic program ya, kata NLP. When you get serious, you get stupid. Kalau kita mikirin terus apa yang mau dibicarakan, itu jadinya ngeblank. Ayo, siapa yang suka ngeblank? Ngeblank itu kalau Anda terlalu banyak mikir. Ya, so apa caranya? Caranya adalah relax aja lagi. Sampaikan saja apa yang ingin Anda sampaikan, sampaikan saja yang sederhana, akan mengalir diksi-diksi yang nyaman di hadapan audiens. Terkadang nih ya, kita selalu membayangkan sesuatu yang wah untuk audiens. Padahal audiens itu simple. Ingin Anda ketika mengatakan sesuatu berimpact terhadap kehidupannya. Dan itu hanya bisa dilakukan disampaikan dengan diksi-diksi yang sederhana, simple. Yuk, mulai sekarang. Kalau ada kesempatan, ambil ya. Bener loh. Ambil setiap kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.